Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jumpa lagi di channel Sobat Patriot. Di sini Anda akan diajak untuk lebih mencintai Indonesia dan untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik. To be good, smart, and citizenship. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di pertemuan kedua pada kelas 11. Kita masih membahas tentang sistem pembagian kekuasaan NKRI. Sebelum kita pada materi, kita harus mengetahui teorinya terlebih dahulu, ya. Teori yang pertama kali muncul tentang pembagian kekuasaan pemerintahan pertama kali dikemukakan oleh John Locke. Di sini John Locke membagi kekuasaan itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, yang kedua eksekutif, yang ketiga federatif. Kemudian setelah beberapa lama dan beberapa waktu, Montesquieu sebagai muridnya mengembangkan teori dari John Locke, dan dia membagi 3 kekuasaan pemerintahan menjadi 3. Yang pertama legislatif, yang kedua eksekutif, yang ketiga adalah yudikatif. Legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang, untuk membuat undang-undang. Kemudian eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang atau membuat kebijakan. Kemudian yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang atau kekuasaan untuk mengadili terhadap pelanggar daripada undang-undang. Sistem pemerintahan NKRI. Sistem pemerintahan NKRI kita bagi menjadi 4 poin besar di sini. Yang pertama, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ini tercantum dalam pasal 4. Kemudian Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, ya. Dari pasal 4 tadi, presiden memegang kekuasaan pemerintahan, juga presiden sekaligus sebagai kepala negara, ya. Jadi presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara. Contohnya adalah presiden mengangkat duta, konsul, mengangkat kemudian presiden sebagai panglima tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Presiden memberikan tanda jasa, gelar, kehormatan, dan sebagainya. Itu adalah bentuk kekuasaan presiden sebagai kepala negara. Kemudian yang ketiga adalah Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan atau distribution of power dengan prinsip check and balance. Dari teori yang dikemukakan oleh Montesquieu tadi tentang 3 pembagian kekuasaan atau kita kenal trias politika, ya, Indonesia tidak secara murni menganut konsep trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu. Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Contohnya seperti di negara Amerika. Amerika menerapkan sistem pemisahan kekuasaan antara eksekutif, antara Kongres, dan juga kekuasaan yudikatif, ya, kekuasaan yudikatifnya. Sehingga Indonesia dalam menerapkan sistem pembagian kekuasaan ini antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif masih saling berhubungan, masih saling mengawasi, saling mengontrol, ya, dalam sistem check and balance.
Yang keempat adalah Indonesia berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah ya. Kita tahu di Undang-Undang Dasar kita bahwa Indonesia berbentuk negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian juga Indonesia menerapkan prinsip otonomi daerah ya, menerapkan prinsip otonomi daerah dalam melaksanakan kekuasaannya. Bukan seperti teori yang dikemukakan oleh John Locke, kekuasaan federatif ya. Kalau kita kenal Amerika itu adalah negara federal, negara terdiri dari negara-negara bagian. Kalau Indonesia adalah negara kesatuan yang menerapkan prinsip otonomi daerah, terdiri dari daerah-daerah, provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki sistem desentralisasi, penyerahan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur daerahnya sendiri. Kemudian pembagian kekuasaan itu dibagi menjadi dua, ada secara horizontal dan secara vertikal. Kita akan membahas kekuasaan secara horizontal terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah kekuasaan konstitutif ya, atau berasal dari kata konstitusi, kekuasaan yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang ya, menetapkan konstitusi. Sesuai pasal 3 ayat 1, MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan eksekutif. Kita tahu dalam pasal 4 ayat 1, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian kekuasaan legislatif sesuai dengan pasal 20 ayat 1, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sebagai bentuk kekuasaan legislatif ya, selain membentuk undang-undang, DPR juga mempunyai fungsi pengawasan dan fungsi budgeting ya. Fungsi pengawasan adalah mengawasi kinerja pemerintah, mengawasi pelaksanaan undang-undang yang dilaksanakan oleh pemerintah, juga bisa melakukan menegur pemerintah jika pemerintah melakukan kesalahan atau menyatakan hak berpendapat, hak angket, sampai kepada hak impeachment ya. Kemudian budgeting, DPR mempunyai kekuasaan dalam mengesahkan dari rancangan APBN, rancangan anggaran pendapatan belanja negara yang diusulkan oleh pemerintah, kemudian disahkan oleh DPR menjadi anggaran untuk satu periode pemerintahan. Kemudian kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif ini adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang ya. Dalam pasal 24 ayat 2, dalam pasal 24 ayat 2, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Jadi ada dua lembaga tertinggi yang melaksanakan kekuasaan yudikatif. Yang pertama adalah Mahkamah Agung dan yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung menaungi beberapa pengadilan yang berada di bawahnya, dari mulai peradilan umum, peradilan negeri ya,
dari mulai pengadilan negeri sampai pengadilan tinggi di setiap daerah, kota dan provinsi di seluruh Indonesia. Kemudian lingkungan peradilan agama juga sama, terdapat di seluruh daerah yang ada di Indonesia, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Tugas Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang, ya, menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang. Kemudian Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jika undang-undang ada yang tidak sesuai dengan undang-undang dasar atau bertentangan dengan undang-undang dasar, atau juga ada undang-undang yang merugikan terhadap hak-hak konstitusional warga negara atau kelompok, ya. Itulah salah satu tugas dari Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang keenam adalah kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif ini adalah kekuasaan untuk memeriksa, ya. Dalam pasal 23E ayat 1, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Kita kenal lembaganya adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Dia bertugas untuk mengaudit pengelolaan tanggung jawab terhadap keuangan negara yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, baik dari tingkat daerah sampai kepada tingkat pusat. Biasanya dari temuan BPK-BPK ini, jika ada penyimpangan maka akan diserahkan kepada penyidik, baik penyidik kepolisian maupun penyidik KPK atas dugaan tindak pidana korupsi, ya, biasanya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kekuasaan moneter atau kekuasaan fiskal yang berhubungan dengan kebijakan keuangan. Dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar, negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab dan independensinya diatur dalam undang-undang. Lembaga yang bertanggung jawab yang mengurusi masalah moneter ini adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral, ya, juga menaungi atau mengawasi baik bank BUMN maupun bank swasta yang ada di Indonesia. Kemudian pembagian kekuasaan secara vertikal. Kalau tadi horizontal itu kekuasaan yang sejajar, kekuasaan yang setara, ya, garis lurus. Kalau kekuasaan secara vertikal artinya dari atas ke bawah, ya, garis vertikal. NKRI dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang, ya. Ada undang-undang tentang otonomi daerah. Nanti kita akan bahas di kelas 11. Nah, ini dalam pasal 18 ayat 1, ya. Indonesia adalah negara kesatuan tadi yang menerapkan prinsip otonomi daerah, bukan negara bagian, ya. Indonesia terdiri dari provinsi, daerah-daerah provinsi, dan daerah kabupaten dan kota yang memiliki kepala daerahnya masing-masing. Provinsi dipimpin oleh seorang gubernur, kabupaten dipimpin bupati, dan kota dipimpin oleh wali kota. Yang semuanya kita tahu dipilih secara langsung, ya, melalui pemilu. Kemudian dalam kekuasaan secara vertikal ini, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya.
kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pasal 18 ayat 5. Artinya daerah diberi kebebasan, diberi kewenangan, diberikan tanggung jawab untuk mengurus daerahnya, untuk mengelola, untuk mengembangkan daerahnya, untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya, ya, seluas-luasnya, ya. Kemudian kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat. Ada wewenang pusat yang tidak boleh dilakukan oleh daerah. Dalam artian hanya menjadi tugas dari pemerintah pusat. Kalau misalkan daerah akan melaksanakan itu harus atas dasar izin dari pemerintah pusat. Apa wewenangnya? Wewenangnya adalah yang pertama, masalah kebijakan politik luar negeri, ya, pertahanan, keamanan, masalah justisi atau moneter, fiskal, dan agama. Ya. Masalah ideologi, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, justisi, moneter, fiskal, dan agama. Urusan itu adalah tanggung jawab daripada pemerintahan pusat. Selain daripada urusan itu, semuanya diserahkan kepada daerah, bukan maksudnya diserahkan secara penuh dan pemerintah pusat tidak melakukan apa-apa, tetapi masih dalam kerangka pengendalian dari pemerintah pusat sesuai aturan yang berlaku, ya, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena negara Indonesia adalah negara hukum, ya, yang berdasarkan Undang-Undang Dasar dan juga peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Demikian pembahasan kita pada pertemuan kedua ini, ya, tentang sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Ya, Indonesia menerapkan sistem presidensil. Kemudian presiden itu artinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Ada kekuasaan-kekuasaan yang dibagi, ya, menjadi 6 kekuasaan tadi, dari mulai konstitutif sampai kekuasaan moneter, dan kemudian ada kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah pusat untuk dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, ya, diantaranya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.